Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai penyusunan anggaran, administrasi, dan umum. Nah, jadi di sini kalian sambil membuka modulnya yang sudah Ibu share di post ya. Setelah itu, dipelajari teorinya, dibaca jenis-jenisnya ada apa saja, jenis-jenis biaya yang termasuk ke dalam biaya administrasi itu apa gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini Ibu akan membahas di contoh kasusnya. Ya, untuk contoh kasus yang pertama, berikut ada data yang dipakai untuk menyusun anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2020. Yang pertama, data pertama di sini ada anggaran produksi tahun 2020. Di sini ada dua produk A dan produk B. Ya, kemudian dalam setahun dibagi 4 triwulan. Untuk triwulan pertama, produk A anggaran produksinya adalah 5.000, untuk produk B 3.000. Untuk triwulan kedua, produk A 4.000, produk B 4.000, seterusnya sampai triwulan keempat. Setelah itu dijumlahkan, total produk A ada 25.000, produk B boleh 15.000. Nah, kemudian data yang kedua, biaya administrasi tahun 2020 dianggarkan sebagai berikut. Gaji pegawai per bulan ada 5 juta rupiah, biaya depresiasi per tahun 20 juta, biaya alat tulis per bulan ada 1.500.000 rupiah, biaya listrik dan air per bulan ada 500.000, biaya pemeliharaan per bulan 500.000 ditambah 1.000 rupiah per JKL, jam kerja langsung ya, rata-rata JKL-nya 200 JKL per bulan. Nah, dari data-data di atas diminta untuk menyusun anggaran administrasi dan umum tahun 2020. Yang pertama adalah menjabarkan terlebih dahulu ya jenis-jenis biaya disesuaikan dengan berapa jumlah produknya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini kan jenis biayanya ada 5 ya. Biaya pegawai, depresiasi, alat tulis, listrik, pemeliharaan. Setelah itu di sini ada dijumlahkan berapa totalnya selama 1 tahun 2020 itu, kemudian dibagi kepada 2 jenis produk. Produk A berarti berapa, produk B berapa. Oke. Nah, sebelum menjabarkan membuat dalam satu tabel, kita membuat dulu penjabarannya. Nah, yang pertama ini adalah gaji pegawai. Gaji pegawai ini itu di soal 5 juta per bulan, berarti kan dikali 12 bulan ya. Nah, berarti 60 juta. 60 juta rupiah. Sebentar dulu, ini yang jumlahnya dulu ya. Kemudian depresiasi sudah sesuai 1 tahun. Kemudian alat tulis itu 1 bulannya 1.500.000 dikali 12 bulan berarti 18 juta. Listrik dan air adalah 500.000 dikali 12, jadi jawabannya adalah 6 juta. Untuk pemeliharaannya 500.000 kali 12 ditambah 1.000 dikali 20 JKL dikali 12 ya, jadi jawabannya adalah 8.400.000. Nah, setelah itu ditotal, setelah semua sudah diketahui jumlah berdasarkan jenis biayanya, setelah itu ditotal. Nah, sekarang kita akan membagi berdasarkan jenis produknya. Nah, berarti untuk produk A berapa nih dari jumlah total 60 juta gaji pegawai ya. Nah, berarti di sini kita harus melihat di data di soal, jumlah unit produk A itu berapa. Oke. Jumlahnya untuk produk A itu kan 25.000 setahun, dibagi dengan jumlah keseluruhan produk A dan produk B itu adalah 40.000 ya. 25.000 ditambah 15.000 dikali 60 juta gaji pegawai. Nah, seperti itu. Berarti kan untuk produk A 25.000 dibagi 40.000 dikali 60 juta sama dengan 37 juta 37.500.000. Jadi seperti itu ya cara berhitungnya, sama semua.
Berarti jumlah produk A selama setahun dibagi dengan keseluruhan produk A dan produk B dikali dengan jenis biayanya. Nah ini kan untuk yang pertama ini kan gaji pegawai, kemudian yang kedua depresiasi, alat tulis, kemudian dan lain-lain. Sehingga jawabannya sudah diketahui, setelah itu dimasukkan ke tabel gitu ya. Nah baru dimasukkan ke tabel nih untuk produk A. Nah gitu ya, sampai ke pemeliharaan, berarti jumlah keseluruhannya 70.250.000. Pun dengan produk B sama seperti itu. Kalau produk A tadi jumlah produk A itu 25.000, kalau produk B kan 15.000 ya. Nah berarti ini 15.000 dibagi 40.000 dikali 60.000. Tolong ke ayah dulu dong kak, ke ayah kak. Nah jadi di sini sisanya 22.500.000 rupiah. Ya, setelah itu dijumlahkan untuk produk B dimulai dari gaji pegawai sampai pemeliharaan. Gitu. Itu untuk yang contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta, pada bulan November 2020, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana tahun 2021 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2020, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Gaji 4 orang staf administrasi 192 juta rupiah, gaji 2 manajer 160 juta rupiah, ini selama 1 tahun ya. Gaji direktur 150 juta rupiah, biaya sewa kendaraan, sampai macam-macam biaya administrasi. Jadi inilah data biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Di sini ada beberapa perubahan yang akan dianggarkan untuk tahun 2021. Nah, untuk kenaikan gaji administrasi ada kenaikan 20%. Kemudian kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20%. Kemudian merencanakan akan menambah ya, merekrut 2 orang staf administrasi yang baru dengan gaji per bulannya 3.100.000 per orang. Tarif listrik diperkirakan akan naik 20%, kemudian dan biaya-biaya yang lain selain di atas yang terjadi perubahan itu tidak berubah. Nah, diminta menyusun anggaran administrasi dan umum tahun 2021. Nah, sebelum kita membuat anggaran untuk tahun 2021, kita harus menjabarkan dulu setiap pos-pos biayanya sesuai dengan perubahan yang akan direncanakan di tahun 2021. Nah, di sini untuk yang pertama, gaji 4 orang staf administrasi direncanakan akan naik 20%, berarti gaji 4 orang tahun 2020 itu kan 192 juta. Nah, berarti kenaikan 20%-nya itu berapa? 20% dikali 192 juta, ada kenaikan 38.400.000 rupiah. Nah, setelah itu, selain itu juga ada rencana penambahan 2 orang ya, dengan gaji masing-masing 3.100.000 dikali 12 dikali 2. Hasilnya adalah 74.400.000 rupiah. Jadi total gaji administrasi adalah 304.800.000 rupiah. Nah, setelah itu untuk gaji manajer juga naik 20%. Sama cara menghitungnya ada ya, ke ayah dong dek, mama lagi ngajar. Ya, dede mau susu ya, tolong. Gaji manajer direncanakan naik 20%, di tahun 2020 itu 160 juta. Kemudian terdapat kenaikan 20% ya, yaitu 20% kali 160 juta 32 juta. Jadi total gaji manajer untuk tahun 2021 adalah 192 juta. Kemudian ada perubahan yang lain. Jadi ini yang dijabarkan adalah yang mengalami perubahan ya.
entah itu penambahan atau misalnya peningkatan persentase untuk biayanya. Setelah itu gaji direktur ya, yang tadinya 150 juta terjadi kenaikan 15%, jadinya 172.500. Gaji listrik 20% dari 18 juta ke 21.600. Nah, setelah itu baru dibuat tabel untuk anggarannya, biaya administrasi dan umum tahun 2000. Jadi di sini dibuat 2 tahun ya. Tahun 2020 untuk administrasi 192 juta, tahun 2021 304. Semuanya sesuai dengan yang disoal. Yang disoal tuh berarti kan ini nih ya. Nah, ini sesuai dengan tabel ini. Tapi dibuat tabel untuk 2020 dan 2021. Ya, jadi ini sebelum terjadi perubahan dan ini 2021 setelah terjadi perubahan anggaran gitu. Setelah itu dihitung di total untuk 2020 658 juta 58 juta, untuk 2021 828 juta 900 ribu rupiah. Seperti itu. Jadi setelah itu dibuat per bulan ya. Jadi budget kalau tadi kan itu perbandingan ya, tahunan ya. Setelah itu dibuat per bulan. Berarti 304.800.000 rupiah ini dibagi 12 bulan berapa untuk gaji administrasinya gitu ya. Pun dengan gaji manajer. Ini tergantung perintah dari soalnya ya, dibuatnya per triwulan atau per bulan. Biasanya sih per bulan, berarti dari total itu dibagi 12 kalau per bulan. Kalau triwulan berarti dibagi 4 gitu ya. Jadi dibuat tabel untuk rinciannya anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2021. Jadi tinggal dibagi sesuai dengan perintahnya pembagiannya ya, entah itu bulanan berarti dibagi 12 atau triwulan dibagi 4. Nah, gitu. Ini berarti sudah semua ya untuk yang anggaran administrasi dan umum. Kemudian setelah semua jenis biayanya dihitung berdasarkan bulanan dan triwulan, ini kemudian ditotal. Total berarti bulan Januari total pengeluarannya berapa untuk administrasi dan umum ya. Nah, ini berarti totalnya adalah 69.075.000 rupiah. Untuk Februari 69 juta ya, sama. Mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai penyusunan anggaran administrasi dan umum. Seperti biasa kalian mengerjakan tugas besar ya, tugas besar. Kemudian di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian jawabannya di-upload di assessment dalam bentuk PDF. Ya, jadi tulis tangan, kemudian difoto pakai cam scanner, tapi digabungkan gitu filenya. Misalnya jawabannya ada 2 file, ada 3 file, kalian dijadikan 1 file dalam bentuk PDF. Jadi itu memudahkan Ibu untuk mengoreksi. Terima kasih semua, semangat terus belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.